kampung para prajurit. Nah, ini karena kampung para prajurit. Ini diduduki nomor 19 adalah kampung para punggawa di sini. Kampung para punggawa. Nah, ini keratonnya di Situs Trowulan merupakan satu-satunya situs perkotaan masa klasik di Indonesia. Situs yang luasnya 11 km kali 9 km, cakupannya meliputi wilayah Kecamatan Trowulan dan Suko di Kabupaten Mojokerto, serta Kecamatan Mojoagung dan Mojowarno. Situs bekas kota kerajaan Majapahit ini dibangun di sebuah dataran yang merupakan ujung penghabisan dari 3 jajaran gunung: Gunung Penanggungan, Gunung Welirang, dan Gunung Anjasmara. Sedangkan kondisi geografis daerah Trowulan mempunyai kesesuaian lahan sebagai daerah pemukiman. Hal ini didukung oleh antara topografi yang landai dan air tanah yang relatif dangkal. Sedang bekas kota di situs Trowulan dapat dijumpai ratusan ribu peninggalan arkeologis, baik berada di bawah maupun di permukaan tanah, yang berupa artefak-artefak, sarkofag, dan serta fitur. Situs peninggalan Majapahit yang sangat menarik ini diperoleh melalui penelitian yang sangat panjang oleh McLean Pond. Penelitian terhadap situs Trowulan ini pertama kali dilakukan oleh Wardenar pada tahun 1815. Ia mendapatkan tugas dari Raffles untuk mengadakan pencatatan peninggalan arkeologis yang ada di daerah Mojokerto. Hasil kerja Wardenar tersebut dicantumkan oleh Raffles dalam bukunya History of Java pada tahun 1817, yang menyebutkan bahwa berbagai objek arkeologi yang berada di Trowulan sebagai peninggalan dari kerajaan Majapahit. Penelitian berikutnya adalah W.R. van Hövell pada tahun 1849 atau disingkat J.F.G. Brumund dan Jonathan Wright. Hasil penelitian mereka diterbitkan dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. J. Hageman menulis tentang Trowulan dengan judul Tottling Over dan Ouden Pilar van Majapahit pada tahun 1958. R.D.M. Verbeek mengadakan kunjungan ke Trowulan dengan menerbitkan laporannya dalam artikel Ouden van Majapahit in 1815 and 1887 yang termuat dalam TBG tahun 1889. Penelitian dilakukan selanjutnya oleh R.A.A. Kromojoy Adinegoro. Dia adalah Bupati Mojokerto yang menjabat pada tahun 1849 sampai 1919. Beliau sangat menaruh perhatian terhadap peninggalan arkeologi di Trowulan. Ia menggali Candi Tikus dan juga merintis pembangunan museum yang ada di Mojokerto. Itu adalah museum pertama yang berisi benda koleksi arkeologis peninggalan Majapahit. Selanjutnya J. Knebel Krum, seorang anggota dari Commission for Audit of Java and Madura pada tahun 1907, melakukan inventarisasi peninggalan arkeologi di Trowulan. Selanjutnya N.J. Krum mengulas peninggalan Majapahit di Trowulan dengan karyanya Inleiding tot de Hindu Javanse Kus pada tahun 1923. Penelitian terhadap situs Trowulan lebih intensif,
lebih intensif lagi dilakukan oleh Audi Kundik Ferending Majapahit atau disingkat OFM pada tahun 1924 oleh RAA Kromojoyo Adinegoro bersama dengan seorang Belanda yang bernama Insinyur Henry Maclean Pond, dengan kemudian berkantor di Trowulan. Selanjutnya kantor tersebut dijadikan museum yang memamerkan benda-benda peninggalan kerajaan Majapahit. Antara tahun 1921 sampai 1924, Maclean Pond mengadakan penggalian-penggalian yang ada di Trowulan dengan maksud mencocokkan dengan uraian dalam Kitab Negara Kertagama. Hasil penelitiannya kemudian menghasilkan sketsa rekonstruksi kota Majapahit yang ada di Trowulan. Sutterheim yang melakukan penelitian tentang bentuk ibu kota kerajaan Majapahit berpegang pada Kitab Negara Kertagama Pupuh angka Romawi 8-12 dengan menyimpulkan bahwa tata kota keraton Majapahit dapat dianalogikan dengan keraton Yogyakarta dan Surakarta. Lebih jauh disebutkan bahwa bangunan yang ada di dalam kompleks keraton mirip dengan bangunan yang terdapat di kompleks Puri di Bali. Itu menurut Sutterheim pada tahun 1948. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Indonesia, Arkeologi Nasional, Puslit Arkenas pada tahun 70-an hingga 1993. Puslit Arkenas mencoba mencari bukti-bukti tentang kota, melakukan penggalian-penggalian atas dasar penemuan baru yang ditemukan secara tidak sengaja oleh penduduk. Strategi yang dikembangkan waktu itu adalah penelitian yang sporadis. Hasilnya penggalian di situs Trowulan menunjukkan bahwa sebagai tempat terakumulasinya aneka jenis benda yang biasa disebut kota ini. Tidak hanya berupa situs, tempat tinggal saja, tetapi terdapat situs-situs lain seperti situs upacara, situs agama, situs bangunan suci, situs industri, situs perjagalan, situs makam, situs sawah, situs pasar, situs kanal, dan situs waduk. Situs itu membagi kota dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil yang diikat oleh jaringan jalan. Namun sejauh ini penelitian belum memberikan gambaran utuh mengenai keseluruhan kota Majapahit yang diuraikan Prapanca dalam puja sastranya Negara Kertagama. Pelestarian yang dilakukan BPJP menghasilkan rencana induk yang dimaksudkan untuk melindungi situs penting di Trowulan. Tahun demi tahun, situs berbangunan di Bila kita lihat sketsa rekonstruksi kota Majapahit oleh Maclean Pond pada tahun 1924 berdasarkan Negara Kertagama dan hasil penggalian. Kita lihat nomor 1 ini adalah lapangan Bubat yang terlihat sangat luas. Dan nomor 2 ini adalah bangunan tinggi yang berbentuk panggung. Nomor 3 ini ditempati oleh Candi Muteran. Yang nomor 4 ada Candi Bedong. Dan ini adalah Candi Berahu. Adalah candi yang terbesar di Trowulan. Nomor 6 ini diduduki oleh pejabat pemerintahan pusat. Nomor 7 yang paling atas ini adalah kediaman Gajah Mada. Dengan nomor 8 ini di tempat para prajurit berkumpul pada bulan Caitra. Nomor 9 ini Jati Pasar. Di sini ada Candi Ringin Lawang. Ini ada Candi Ringin Lawang di sini. Nomor 10 ini ada tempat kediaman
Breuker. Ini menurut analisis McLean Pond. Dengan nomor 11 ini adalah bangunan tinggi. Bangunan tinggi nomor 12 diduduki untuk kediaman Brema Tahun nomor 12. Sedangkan nomor 13 ini kediaman kaum kerabat raja, ada di sini. Ini jalan utama, namanya Jalan Raja. Ini ada pintu utama di sini. Pintu utama ada alun-alun utara. Nomor 14 di sini ini Paseban dan 15 ini Paseban. Dengan nomor 16 ini adalah Candi Siwa. Candi Siwa. Nomor 17 ini adalah tempat kediaman para pendeta Brahma di sini. Tempat kediaman pendeta Brahma. Nomor 18 adalah kampung para prajurit. Nah, ini kan kampung para prajurit. Ini diduduki nomor 19 adalah kampung para punggawa di sini. Kampung para punggawa. Nah, ini keratonnya di sini. Kalau menurut McLean Pond. Tentunya sekarang ini tempatnya padat penduduk ya. Jadi BPJB sangat kesulitan untuk melakukan ekskavasi karena ini sudah padat penduduk sekarang. Nomor 21 ini tempat kediaman para menteri di sini. Selanjutnya nomor 22 itu tempat kediaman para pemimpin keagamaan. Di sini tepatnya di bawah keratonnya, di bawah kerajaan. Jadi ini tempatnya para pemimpin keagamaan. Selanjutnya nomor 23 ini tempat pemandian. Di sini tempat pemandian. Tempat pemandian. Selanjutnya nomor 24 ini adalah tempat kediaman para kesatria di sini. Ini tempat kediaman para kesatria. Nomor 25 ini diduduki Candi Buddha. Di sini ada candi lagi, Candi Buddha. Ini kolam segaran di sini, kolam segaran. Nah, di sini kolam segaran yang tampaknya di sini. Kolam segaran. Selanjutnya ke nomor 26 itu adalah Candi Siwa. Jadi sejajar, Candi Buddha dan Candi Siwa ini sejajar. Candi Siwa. Teruskan nomor 28 itu ada tempat tinggal para pemeluk agama Buddha di sini. Nah, di sini mayoritasnya begitu, seperti itu. Tempat pemukiman. Nah, di sini sudah ada jalan komuter. Ini menurut para arkeolog Belanda ya. Ini yang bernama McLean Pond. Nah, ini sudah ada tertulis jalan ke komuter. Nah, ini ke komuter. Ini mengarah ke timur. Ada Candi Bajang Ratu. Saat ini masih berdiri tegak. Ini Candi Bajang Ratu. Nah, ini sejajar terus nanti ke arah ke komuter. Ini yang sekarang lagi diekskavasi sama tim BPJB. Ini Candi Tikus, jadi sejajar. Ini kalau di arah ke garis lurus ke timur, ini sejajar dengan Candi Watu Sumpa di sini. Ya. Nah, kalau kita lurus ke bawah lagi, ini ada Candi Kedaton.
yang sekarang masih ada Candi Gedaton ya. Ini satu jalan dengan itu sumur Upas dan lantai segi 6 di sini. Ada lantai segi 6 di bawah ini. Ya, kalau lihat memang sketsa ini sangat bagus sekali. Di sini yang sampai sekarang masih misteri adalah keratonnya. Keratonnya Kerajaan Majapahit. Iya, sedulur, demikian sejarah singkat sketsa kota Majapahit yang digarap oleh Mike Landpont dari Belanda pada tahun 1924. Semoga ini menjadi pengetahuan baru, bisa menambah khasanah pengetahuan. Mohon dikoreksi bila ada salah-salah kata atau masukan sangat berharga bagi kami, karena kita sama-sama belajar uri-uri budaya peninggalan nenek moyang kita Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu.